Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri, saya Resi Ulandari sebagai moderator dari kelompok 5. Di sini kami membawakan materi dengan judul teori dan teknik konseling sebagai tujuan menyelesaikan tugas mata kuliah teknik-teknik konseling yang diampu oleh Mistiko Febriani MPD. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yakni Revili Azizah dan Vika Mayadila akan membuka diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Selamat menyaksikan. Konseling behavioral merupakan salah satu dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pada pendekatan behavioral didasari oleh pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia, yaitu pendekatan yang sistematik dan terstruktur dalam konseling. Konseling behavioral sendiri ada 4 tahap. Yang pertama yakni adalah melakukan asesmen. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga ada mengimplementasikan teknik. Lalu yang keempat ada evaluasi. Dan yang terakhir ada pengakhiran. Tujuan konseling behavioral berorientasi pada perubahan atau modifikasi perilaku konseling yang diantaranya untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar, penghapusan hasil belajar yang tidak adiktif, dan memberi pengalaman belajar yang adiktif namun belum dipelajari. Membantu konseli membuang atau merespon yang lama yang merusak diri atau manipulatif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai. Konseli belajar perilaku baru dan menganalisis perilaku yang mengadiktif yang memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Pengertian, tujuan, dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan juga konselor. Peran dan fungsi konselor sendiri yakni dalam konseling behavioristik, penerapan yang adiktif dan mengaplikasikan pelaku ilmiah yang membukakan solusi dari persoalan individu. Konselor behavioral biasanya berfungsi sebagai guru atau pengarah dan ahli yang mendiagnosa tingkah laku yang adiktif dan mengemukakan prosedur yang mengatasi persoalan tingkah laku individu dalam proses konseling. Konseling yang mempertahankan tingkah laku apa yang akan dilakukan, sedangkan konselor menemukan cara yang digunakan untuk mengubahnya. Yang terakhir ada teknik-teknik konseling. Teknik konseling behavior terdiri dari dua jenis, yaitu teknik untuk meningkatkan tingkah laku dan untuk menurunkan tingkah laku. Teknik untuk meningkatkan tingkah laku antara lain yaitu yang pertama penguatan positif, yang kedua token ekonomi, yang ketiga pembentukan tingkah laku, yang keempat pembuatan kontrak, yang kelima penokohan, dan yang keenam pengelolaan diri. Sedangkan teknik konseling untuk menurunkan tingkah laku yaitu satu ada penghapusan, kedua ada time out, ketiga ada pembanjiran, yang keempat ada penjenuhan, yang kelima ada hukuman, yang keenam terapi aversi, yang ketujuh dan yang terakhir itu disensitisasi sistematis. Yang pertama ada penguatan positif atau positive reinforcement. Penguatan positif adalah pemberian penguatan yang menyenangkan setelah tingkah laku yang diinginkan ditampilkan yang bertujuan agar tingkah laku yang diinginkan cenderung akan diulang, meningkatkan dan menetap di masa yang akan datang. Reinforcement positif yaitu peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki berpeluang diulang karena bersifat disenangi. Jenis-jenis penguatan. Terdapat 3 jenis reinforcement yang dapat digunakan untuk memodifikasi tingkah laku, yaitu yang pertama primary reinforcer, yaitu reinforcement yang langsung dapat dinikmati, misalnya makanan dan minuman. Yang kedua secondary reinforcer. Pada umumnya, tingkah laku manusia berhubungan dengan ini, misalnya uang, senyuman, pujian, medali, pin, hadiah, dan kehormatan. Yang ketiga reinforcement, yaitu tingkah laku tidak menyenangkan dipakai sebagai syarat agar anak melakukan tingkah laku menyenangkan. Misalnya, kerjakan PR dulu baru nonton TV. Reinforcement ini sangat efektif dalam modifikasi tingkah laku. A. Langkah-langkah pemberian penguatan. Adapun langkah-langkah penerapan reinforcement positif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang permasalahan melalui analisis ABC. Yang kedua, memilih perilaku target yang ingin ditingkatkan. Yang ketiga, menetapkan data awal, perilaku awal. Yang keempat, menentukan reinforcement yang bermakna. Yang kelima, menetapkan jadwal pemberian reinforcement. Yang keenam, menetapkan reinforcement positif. 2. Kartu berharga atau token ekonomi.
Kartu berharga atau token ekonomi merupakan teknik counseling behavior yang didasarkan pada prinsip operan conditioning Skinner yang termasuk di dalamnya adalah penguatan. Token ekonomi adalah strategi menghindari pemberian reinforcement secara langsung. Token merupakan penghargaan yang dapat ditukar dengan berbagai barang yang diinginkan oleh konseli. Kartu berharga dapat diterapkan di berbagai sesi dan populasi seperti dalam setting individual, kelompok, dan juga kelas. Juga pada berbagai populasi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Token ekonomi bertujuan untuk mengembangkan perilaku adaptif melalui pemberian reinforcement dengan token. Ketika tingkah laku yang diinginkan telah cenderung menetap, pemberian token dikurangi secara perlahan atau secara bertahap. Penggunaan token ekonomi mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat analisis ABC, menetapkan target perilaku yang akan dicapai bersama konseli. Yang kedua, menetapkan besarnya harga atau poin token yang sesuai dengan perilaku target. Yang ketiga, menetapkan saat kapan token diberikan kepada konseli. Yang keempat, menetapkan perilaku awal program. Yang kelima, memilih reinforcement yang sesuai bersama konseli. Yang keenam, memilih tipe token yang akan digunakan, misalnya bintang, stempel, dan kartu. Yang ketujuh, mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam program seperti staf sekolah, guru, relawan, siswa, atau anggota token ekonomi. Yang kedelapan, menetapkan jumlah dan frekuensi penukaran token, misal 25-75 token per orang, dan menurunkannya sampai 15/20 token per hari. 9. Membuat pedoman pelaksanaan token ekonomi. Perilaku mana yang akan diberi penguatan, bagaimana cara memberi penguatan dengan token, kapan waktu pemberian, berapa jumlah token yang bisa diperoleh, data apa yang harus dicatat, kapan dan bagaimana data dicatat, siapa administratornya, dan bagaimana prosedur evaluasinya. 10. Pedoman diberikan kepada konseli dan staf. 11. Lakukan monitoring. Yang ketiga, pembentukan shaping. Shaping adalah membentuk tingkah laku baru yang sebelumnya belum ditampilkan dengan memberikan reinforcement secara sistematik dan langsung setiap kali tingkah laku ditampilkan. Tingkah laku diubah secara bertahap dengan memperkuat unsur-unsur kecil tingkah laku baru yang diinginkan secara berturut-turut sampai mendekati tingkah laku akhir. Pada anak autistik yang tingkah laku motorik, verbal, emosional, dan sosial kurang adaptif, konselor membentuk tingkah laku yang lebih adaptif dengan memberi reinforcement primer maupun sekunder. A. Langkah-langkah penerapan shaping. Langkah-langkah pembentukan tingkah laku shaping adalah sebagai berikut. Yang pertama ada membuat analisis ABC. Yang kedua, menetapkan target perilaku spesifik yang akan dicapai bersama konseli. Yang ketiga, menentukan bersama jenis reinforcement positif yang akan digunakan. Yang keempat, membuat perencanaan dengan membuat tahapan pencapaian perilaku, mulai dari perilaku awal sampai perilaku akhir. Misalnya, bolos menjadi tidak bolos. Yang kelima, perencanaan dapat dimodifikasi selama berlangsungnya program shaping. Yang keenam, penetapan waktu pemberian reinforcement pada setiap tahap program, misal setelah berapa kali percobaan perilaku dalam satu tahap. Yang keempat, ada pembuatan kontrak. Pembuatan kontrak adalah mengatur kondisi sehingga konseli menampilkan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan kontrak antara konseli dan konselor. Prinsip dasar kontrak disertai dengan penguatan, reinforcement diberikan dengan segera. Kontrak harus dinegosiasi secara terbuka dan bebas, serta disepakati antara konseli dan konselor. Kontrak harus fair, kontrak harus jelas, target, tingkah laku, frekuensi, lamanya kontrak. Kontrak dilaksanakan secara terintegrasi dengan program sekolah. A. Langkah-langkah pembuatan kontrak. Yang pertama, pilih tingkah laku yang akan diubah dengan melakukan analisis ABC. Yang kedua, tentukan data awal atau tingkah laku yang akan diubah. Yang ketiga, tentukan jenis penguatan yang akan diterapkan. Yang keempat, memberikan reinforcement setiap kali tingkah laku yang diinginkan ditampilkan sesuai jadwal kontrak. Yang kelima, berikan penguatan setiap saat tingkah laku yang ditampilkan menetap. Yang kelima, ada penokohan atau modeling. Modeling berakar dari teori Albert Bandura dengan teori belajar sosial. Penggunaan teknik modeling
telah dimulai pada tahun 50-an, meliputi tokoh nyata, tokoh melalui film, tokoh imajinasi. Beberapa istilah yang digunakan dalam penokohan modeling yaitu peniruan dan belajar melalui pengamatan. Penokohan istilah yang menunjukkan terjadinya proses belajar melalui pengamatan terhadap orang lain dan perubahan terjadinya melalui peniruan. Peniruan menunjukkan bahwa perilaku orang lain yang diamati, yang ditiru lebih merupakan peniruan terhadap apa yang dilihat dan diamati. Proses belajar melalui pengamatan menunjukkan terjadinya proses belajar setelah mengamati perilaku pada orang lain. A. Macam-macam penokohan. 1. Penokohan nyata atau live model seperti terapis, guru, anggota keluarga, dan tokoh yang dikagumi dijadikan model oleh konseli. Yang kedua, penokohan simbolik atau simbolik model seperti tokoh yang dilihat melalui film, video, atau media lain. Yang terakhir ada penokohan ganda atau multiple model seperti terjadi dalam kelompok, seorang anggota mengubah sikap dan mempelajari sikap baru setelah mengamati anggota lain bersikap. B. Ada langkah-langkah. Yang pertama, menetapkan bentuk penokohan, mau menggunakan live model, simbolik model, atau multiple model. Yang kedua, jika pada live model, pilih model yang bersahabat atau teman sebaya konseli yang memiliki kesamaan seperti usia, status ekonomi, dan penampilan fisik. Hal ini penting terutama bagi anak-anak. Yang ketiga, jika mungkin menggunakan lebih dari satu model, kompleksitas perilaku yang dimodelkan harus sesuai dengan tingkah laku konseli. Kemudian, kombinasi model dengan aturan, instruksi, behavioral, rehearsal, dan penguatan. Yang terakhir ada pada saat konseli memperhatikan penampilan tokoh, berikan penguatan alamiah. Yang ketujuh, jika mungkin pada desain pelatihan untuk konseli menirukan model secara tepat hingga akan mengarahkan konseli pada penguatan alamiah. Jika tidak, maka buat perencanaan pemberian penguatan untuk setiap peniruan tingkah laku yang tepat. Kemudian, jika perilaku bersifat kompleks, maka episode modeling dilakukan mulai dari yang paling mudah ke yang paling mudah ke yang paling susah. Yang kesembilan, skenario modeling harus dibuat realistik. Yang terakhir, melakukan pemodelan di mana tokoh menunjukkan perilaku yang menimbulkan rasa takut bagi konseli dengan sikap manis, perhatian, bahasa yang lembut, dan perilaku yang menyenangkan konseli. Tingkah laku yang dimodifikasi dengan modeling adalah agresif, merokok, membolos, tidak mengerjakan tugas, terlambat masuk sekolah, berbicara sembarangan atau nyeletuk, meminjam barang teman tanpa izin, fobia, dan takut. Yang keenam ada pengelolaan diri atau self-management. Pengelolaan diri atau self-management adalah prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri. Pada teknik ini, individu terlihat pada beberapa atau keseluruhan komponen dasar, yaitu menetapkan perilaku sasaran, memonitor perilaku tersebut, memilih prosedur yang akan diterapkan, melaksanakan prosedur tersebut, dan mengevaluasi efektivitas prosedur tersebut. Masalah-masalah yang dapat ditangani dengan menggunakan teknik pengelolaan diri atau self-management diantaranya adalah yang pertama, perilaku yang tidak berkaitan dengan orang lain tetapi mengganggu orang lain dan diri sendiri. Kemudian, perilaku yang sering muncul tanpa diprediksi waktu kemunculannya, sehingga kontrol dari orang lain menjadi kurang efektif, seperti menghentikan merokok dan diet. Perilaku sasaran berbentuk verbal dan berkaitan dengan evaluasi diri dan kontrol diri, misalnya terlalu mengkritik diri sendiri. Dalam penerapan teknik pengelolaan diri, tanggung jawab keberhasilan konseling berada di tangan konseli. Konselor hanya berperan sebagai pencetus gagasan, fasilitator yang membantu merancang program, serta motivator bagi konseli. A. Tahap-tahap pengelolaan diri. Pengelolaan diri biasanya dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap monitor diri atau observasi diri. Pada tahap ini, konseli dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri, serta mencatat dengan teliti. Catatan ini dapat menggunakan daftar cek atau catatan observasi kualitatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh konseli dalam mencatat tingkah lakunya adalah frekuensi, intensitas, dan durasi tingkah laku.
Yang kedua ada tahap evaluasi diri. Pada tahap ini, konseli membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat sendiri oleh konseli. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program. Bila program tersebut tidak berhasil, maka perlu ditinjau kembali program tersebut. Apakah target tingkah laku yang ditetapkan memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, perilaku yang ditargetkan tidak cocok, atau penguatan yang diberikan tidak sesuai. Yang ketiga ada tahap pemberian penguatan, penghapusan dan hukuman. Pada tahap ini, konseli mengatur dirinya sendiri, memberikan penguatan, penghapusan, dan pemberian hukuman pada diri sendiri. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena membutuhkan kemauan yang kuat dari konseli untuk melaksanakan program yang telah dibuat secara kontinu. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vika Mayadila. Kepada Vika Mayadila, saya persilahkan.